Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung para peserta webinar merancang data center sesuai SNI 879 2019 bagian 2 pusat data. Perkenalkan, nama saya Sonia yang pada siang hari ini berkesempatan menjadi moderator di event Ngorbit atau Ngobrolin IT hari ini. Dan di sini telah hadir instruktur kami yang sudah kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Guru Marindra yang akan membimbing para peserta sampai dengan webinar selesai. Oke, next, kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya perkenalkan sedikit secara singkat mengenai Suhu sebagai penyelenggara webinar pada hari ini. Oke, jadi Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting atau PT Kata Suhu kita, yaitu lembaga yang hadir menawarkan solusi peningkatan kompetensi SDM yang komprehensif untuk menjawab tantangan di era digital dalam bentuk pelatihan, sertifikasi, dan IT konsultan. Dan data center ini menjadi salah satu fokus kami. Ya, dengan metode pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan industri terkini, kamu bisa bangun personal branding bersama kami untuk memulai karirmu secara profesional. Di sini kita akan belajar langsung dengan instruktur yang merupakan praktisi dan akademisi yang ahli di bidangnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa kepoin di website kami yaitu Suhu ID dan Instagram kami di @kataskita. Setelah sesi materi nanti, kita akan buka sesi tanya jawab buat teman-teman, jadi silakan diikuti dengan baik dan siapkan pertanyaan terbaik teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja saya serahkan ke materi webinar kepada Bapak Guru, saya persilahkan. Oke, ternyata masih mute tadi Mbak Sonia. Oke, terima kasih Mbak Sonia atas waktunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang manajemen data center sesuai dengan SNI 8799 tahun 2019 bagian 2 mengenai pusat data atau data center. Nah, kalau mungkin bagi teman-teman yang kemarin tidak mengikuti bagian satunya, jadi saya flashback sedikit. Sekitar sebulan yang lalu kalau nggak salah itu kita sudah melakukan webinar untuk yang bagian satunya, yaitu mengenai spesifikasi teknis untuk suatu pusat data sesuai dengan standar SNI 8799 tahun 2019. Nah, karena ada beberapa yang request ke kami untuk melanjutkannya ke bagian 2 tentang standar SNI ini, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai SNI 8799 bagian 2. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya kenalan dulu ya. Jadi nama saya Guru Marindra Pratama. Saya di sini selaku instruktur di PT Kata Suhu kita. Kebetulan untuk bagiannya saya di bagian network infrastructure dan data center. Tapi kalau di Suhu sendiri itu kami selain network infrastruktur dan juga data centernya, kami juga memiliki bagian untuk menangani IT consulting, terutama kalau untuk data center ya, karena info bagi teman-teman nih, jadi saya berbagi info sedikit, mungkin di tahun 2023 sampai 2024 ke depan, itu akan ada audit mengenai pusat data atau data center yang layak atau tidak layak berjalan di negara kita atau di Indonesia ya. Jadi nanti untuk menghemat, jadi isunya itu pemborosan energi. Jadi untuk menghemat energi, maka semua data center itu akan diaudit. Siapa yang telah sesuai dengan standar dan siapa yang belum sesuai dengan standar, maka ketika tidak lolos audit standar data center itu, maka data center itu akan di take over atau dipindahkan ke PDN, Pusat Data Nasional ya, nanti akan dibangun Pusat Data Nasional itu ada di beberapa tempat, itu sekarang lagi dirancang untuk implementasinya. Jadi kalau nanti nih teman-teman punya data center tapi tidak masuk di kriteria standarisasi, maka mau tidak mau teman-teman harus mengalokasikan resource teman-teman ke infrastruktur daripada Pusat Data Nasional ini. Jadi ya lumayan ekstrim juga ya, ibaratnya kita udah punya mimpi nih bakal punya data center yang
yang bisa kita kelola sendiri, tapi karena tidak ada standarisasinya atau kita belum melakukan standarisasi, maka terpaksa pusat data kita atau data center kita itu akan di-take over oleh pusat data nasional. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka teman-teman mulai sekarang ini sudah harus prepare nih ketika kita udah punya pusat data, oh saya udah punya pusat data dan saya tidak ingin mengalokasikan resource saya ke PDN. Berarti teman-teman sudah harus mulai merencanakan untuk melakukan audit terhadap data centernya. Dan kalau teman-teman bingung harus berkonsultasi ataupun harus memilih vendor mana untuk melakukan audit data centernya, nggak usah bingung, teman-teman bisa langsung kontak kami aja. Jadi di PT Katasu kita nanti teman-teman bisa kepoin ya di websitenya ya, kata Mbak Sonia tadi, ataupun di media sosial lainnya. Nanti teman-teman bisa tanya jawab di situ karena per tahun ini kami selaku PT Katasu kita itu udah menjadi partner resmi dari vendor yang mengeluarkan sertifikasi di Indonesia salah satunya. Dan untuk area Jawa Tengah kami sudah menjadi partner resminya. Jadi kalau teman-teman semua yang di Jawa Tengah ataupun sekitarnya ingin melakukan audit data center, nanti bisa langsung menghubungi kami. Mungkin itu aja opening saya pada kesempatan kali ini, dan untuk menghemat waktu karena materinya juga lumayan, kita langsung lanjut ke materi kita pada siang hari ini ya, tentang SNI 8799 bagian 2, yaitu mengenai manajemen data center ataupun manajemen pusat data. Oke, saya izin untuk share screen. Oke, sudah tampil ya? Oke, sudah tampil mungkin Mbak Sonia? Oke, ya teman-teman. Oke, saya mulai ya. Jadi kalau kita ngomongin standar nasional Indonesia atau SNI 8799 itu sejauh ini itu dia berupa checklist ya. Jadi kemarin kita udah bahas checklistnya untuk yang untuk yang bagian 1 tentang spesifikasi. Nah, pada kesempatan kali ini atau siang hari ini kita akan membahas yang bagian 2-nya, yaitu tentang panduan manajemen pusat data. Nah, oke. Kita lihat di sini. Jadi saya jelaskan dulu, di sini ada yang namanya persyaratan, kemudian strata itu dibagi menjadi 1, 2, 3, dan 4. Itu kalau bahasa umumnya adalah tier atau ataupun tingkatan dari data center kita. Data center kita tuh udah tier berapa sih? Tier 1, 2, 3, ataupun 4. Nah, di situ nanti pada panduan ini akan ada statement dipersyaratkan atau tidak dipersyaratkan. Ketika dipersyaratkan berarti poin tersebut harus ada dan kita harus memiliki poin-poin tersebut ketika sudah mempunyai sebuah pusat data ataupun data center. Kita lihat untuk persyaratannya, yang pertama adalah tentang kerangka kerja manajemen pusat data. Di situ ada poin pertama, perencanaan. Jadi di dalam perencanaan ini ada tentang analisis kebutuhan. Itu untuk strata 1, 2, 3, dan 4 itu dipersyaratkan tentang penyedia layanan pusat data harus memiliki kebijakan, sistem, dan juga prosedur untuk melakukan analisis kebutuhan layanan pusat data, baik pada saat pusat data akan dibangun maupun pada saat akan mulai menyediakan layanan kepada pihak internal maupun eksternal. Nah, kalau untuk rumusannya sendiri, teman-teman bisa baca nanti di sini ada ruang lingkup, kemudian ada kategori layanan pusat data, jenis layanan, tingkat layanan, ukuran kinerja yang diacu, pelaporan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang terkait dengan layanan pusat data. Nah, teman-teman, jadi untuk yang pertama ini, ketika kita memiliki data center, kita wajib memiliki analisis kebutuhan mengenai kebijakan, sistem, dan juga prosedur. Jadi di semua tier ya, tier 1, 2, 3, dan 4 itu dipersyaratkan. Oke, kemudian poin berikutnya untuk perencanaan itu ada manajemen risiko dan juga kesesuaian. Nah, di sini apa poinnya? Jadi penyelenggara pusat data harus menerapkan manajemen risiko dan manajemen kesesuaian melalui penentuan dan juga pendokumentasian dari yang pertama adalah risiko yang berkaitan dengan penyelenggara pusat data, kemudian tidak memenuhi persyaratan layanan, keterlibatan para pihak lain dalam siklus hidup layanan, kemudian
dampak pada pelanggan dari resiko dan juga peluang untuk SMTL dan juga layanan, serta ada beberapa lagi itu seperti kriteria penerimaan resiko, kemudian pendekatan yang akan diambil untuk manajemen resiko, dan lain sebagainya ya. Nah, itu untuk strata 1, 2, 3, dan 4, ataupun tier 1, 2, 3, 4, itu semua dipersyaratkan ya. Jadi untuk manajemen resiko dan kesesuaian ini harus ada ketika kita memiliki pusat data ataupun data center tier 1, 2, 3, maupun tier 4. Oke, kita lanjut. Poin berikutnya adalah penyelenggara pusat data harus merencanakan tindakan untuk menangani resiko dan peluang beserta prioritasnya dengan cara mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam proses SMTL-nya. Nah, yang kedua, mengevaluasi efektivitas tindakan-tindakan tersebut. Jadi, kita tuh harus punya prosedur untuk manajemen risiko teman-teman ketika memiliki data center, dan itu untuk tier 1, 2, 3, maupun 4 itu semua dipersyaratkan. Nah, kemudian setelah tadi yang pertama itu kita bahas tentang perencanaan, nah poin yang kedua adalah bagian operasional. Nah, di dalam operasional dia ada apa aja sih? Yang pertama kita lihat organisasi penyelenggara pusat data. Penyelenggara pusat data harus memperhatikan organisasi penyelenggara pusat data dan memastikan yang pertama, ketersediaan organisasi pusat data tergambar pada bagan organisasi pusat data atau struktur organisasi, tugas dan juga fungsinya, serta prosedur eskalasi internal dan juga eksternal. Ini dipersyaratkan untuk tier 1, 2, 3, dan juga tier 4 data center. Kemudian yang kedua, memiliki nomor kontak yang beroperasi 24 jam, 7 hari, dan terbagi dalam shift kerja. Nah, ini jadi harus jelas ya. Jadi, siapa yang lagi melakukan shift pada saat itu selama 24 jam dan juga selama 7 hari kerja itu semua. Jadi, dari tier 1, tier 2, 3, dan juga tier 4 itu harus ada. Poin berikutnya, memiliki sekurang-kurangnya karyawan bagian operasional pusat data, kemudian karyawan bagian jaringan, dan juga karyawan bagian infrastruktur pusat data. Ini untuk tier 1 sampai 4 semua dipersyaratkan ya. Jadi teman-teman harus punya itu karyawan di bagian-bagian tersebut. Nah, kemudian poin berikutnya, memiliki karyawan dengan berbagai kompetensi pusat data, bersertifikat, dan memiliki pengalaman. Nah, ini juga dipersyaratkan untuk data center tier 1, 2, 3, maupun tier 4. Yang berikutnya lagi, memiliki kontrak kerja karyawan, wajib ya dipersyaratkan untuk setiap tiernya atau setiap stratanya. Yang berikutnya, memahami perjanjian tingkat layanan bagi pengguna layanan data center. Jadi, kita harus paham dulu ya tentang perjanjian daripada tingkat layanan bagi penggunanya. Jadi, seperti SLA-nya ya. SLA dan juga nanti ada OLA-nya. Nah, itu untuk strata 1 sampai 4 ataupun data center tier 1, 2, 3, dan 4 itu semua dipersyaratkan. Kemudian di sini ada tentang ketersediaan diagram infrastruktur terkait ruangan, kelistrikan, sistem pendingin, dan juga jaringan. Ini harus ada di setiap masing-masing tier 1, 2, 3, dan 4 itu harus ada dan diwajibkan ketika data center itu akan diaudit, nanti akan diperiksa apakah diagram infrastrukturnya itu tersedia atau tidak. Nah, kemudian memiliki sistem manajemen yang meliputi kebijakan prosedur kerja, monitoring, pengukuran kinerja, dan juga pelaporan pengolahan data. Ini dipersyaratkan juga ya untuk setiap tiernya. Yang berikutnya adalah menyesuaikan manajemen pusat data terhadap tingkat layanan dari masing-masing kategori strata pusat data, maka organisasi harus disesuaikan dengan yang pertama nih. Kalau kita punya data center tier pertama itu tidak ada shift dan bekerja dalam jam kerja normal. Jadi ibaratnya kalau di tempat itu teman-teman punya data center itu perusahaannya kerja Senin sampai Jumat, ya berarti hanya Senin sampai Jumat dan juga jam kerja. Kemudian kita lihat untuk tier 2-nya itu 2 orang per shift 24 jam selama hari kerja. Jadi nah kalau untuk yang tier 2 ini jadi sudah ada jam kerjanya ya. Jadi dan juga jumlah SDM-nya pun sudah ditentukan 2 orang per shift-nya untuk 24 jam dan juga sesuai dengan hari kerja. Kalau Senin sampai Jumat ya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu berarti tidak ada kerja. Kemudian bedanya sama yang tier 3, kalau tier 3 itu sama-sama 2 orang per shift, namun bisa lebih, dan juga ini sudah benar-benar full time, ibaratnya 24 jam dikali 7 selama 1 tahun. Nah, itu juga berlaku untuk data center tier 4. Nah, ini bisa jadi acuan ya ketika teman-teman punya data center, kira-kira pembagian shifting-nya sudah benar atau belum, sudah sesuai atau belum sama SNI 8799. Kemudian ada poin berikutnya tentang
sistem manajemen layanan operasional pusat data. Nah, di sini penyelenggara pusat data harus menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan SMTL ini ya, jadi sistem manajemen layanan operasionalnya ya, jadi termasuk proses yang dibutuhkan dan juga interaksinya sesuai dengan persyaratan dalam dokumen ini itu dipersyaratkan untuk setiap tier ataupun setiap persyaratannya. Kemudian yang berikutnya, manajemen ketersediaan pusat data dan layanan pusat data itu diklasifikasikan menjadi strata 1 ataupun tier 1 itu 99,67%, kemudian strata 2 99,75%, dan juga strata 3 99,98%, strata 4-nya 99,99%. Jadi ini presentasi uptime-nya ya. Jadi kalau bisa dibilang selama setahun harus mencapai target uptime-nya sesuai dengan klasifikasi masing-masing tier ataupun masing-masing strata. Nah, nanti untuk yang catatan khususnya ini bisa teman-teman baca ya. Kalau misalnya teman-teman mau mendalami lagi. Kemudian penyedia pelaksana operasional dalam pengaturan shift pusat data Anda itu kita harus milih salah satu nih. Jadi tidak ada shift dan jam kerja dalam jam kerja normal, kemudian 2 orang per shift atau lebih, kemudian ada 2 orang per shift 24 jam hari kerja, atau tidak ada shift dan bekerja dalam jam kerja normal. Jadi ini bisa dipilih ya, teman-teman mau menerapkan yang mana. Nah, poin berikutnya di bagian infrastruktur, lokasi pusat data. Nah, merefer pada SNI Pusat Data bagian 1 tentang pemilihan lokasi penyelenggara pusat data dalam melakukan pembangunan pusat data, harus memperhatikan persyaratan lokasi pusat data sebagaimana yang tercantum pada panduan spesifikasi teknis pusat data. Itu dipersyaratkan untuk setiap tier ya. Jadi kita harus ketika ingin membangun ataupun dalam manajemen data center itu lokasi pusat data itu harus sudah based on daripada SNI bagian satunya. Jadi nanti teman-teman bisa mereview ulang. Kalau yang kemarin sempat ikut bagian 1 berarti sudah paham ya. Jadi kriteria lokasi pusat data itu sudah dijelaskan di SNI 8799 bagian 1 seperti itu. Kemudian manajemen fasilitas pusat data. Nah, ini penyelenggara pusat data harus menerapkan manajemen fasilitas pusat data dengan cara yang pertama menyusun dan memperbaharui daftar perangkat dan juga fasilitas pusat data yang berisi antara lain. Nah, itu adalah nama, jenis, lokasi, fungsi kepemilikan, siklus daur hidup, dan juga masih banyak lagi ya. Ini untuk yang pertama ini, poin A itu di setiap tier ataupun setiap strata itu dipersyaratkan. Jadi kita harus memiliki daftar daripada perangkat ataupun fasilitas yang ada di data center kita. Kemudian poin B-nya, menerapkan manajemen perawatan fasilitas pusat data yang termasuk perawatan pada gedung, kemudian perawatan fasilitas gedung, dan juga penataan mechanical electrical. Itu dipersyaratkan untuk setiap strata ataupun di masing-masing tier-nya. Wajib memiliki dan menerapkan manajemen perawatan fasilitas. Nah, kemudian menyusun kontrak perawatan perangkat dan juga fasilitas pusat data, nama perusahaan, pelaku kontrak perawatan, nomor, dan juga mudah kontrak. Nah, ini mungkin kalau misalnya kita dalam merawat data center ataupun dalam melakukan maintenance itu kita menggunakan pihak ketiga ataupun di luar daripada karyawan kita sendiri, maka harus jelas dokumen kontraknya seperti apa, yang dia kerjakan dalam proses maintenance itu seperti apa, itu semua harus jelas dalam suatu buku kontrak. Nah, itu dipersyaratkan untuk masing-masing tier-nya. Jadi tier 1, 2, 3 maupun tier 4 itu semua butuh. Kemudian poin D-nya memastikan ketersediaan dokumen manajemen perawatan yang berisi tentang, nah di sini ada rincian jadwal perawatan, kemudian daur hidup peralatan, prosedur perawatan, kompetensi tenaga perawatan, peralatan perawatan, memastikan, oke, ini poin E ya, oke, sampai poin 5 ini. Jadi sampai di peralatan perawatan itu di setiap data center harus punya. Jadi kita harus mempunyai, memastikan ketersediaan dokumen. Nah, untuk perawatan-perawatannya. Kemudian yang poin E-nya, sini memastikan tersedianya laporan perawatan yang meliputi alasan kegiatan perawatan. Jadi ketika kita ingin melakukan perawatan itu alasannya kenapa harus jelas, dan dokumen itu harus diisi dan benar-benar disimpan oleh si manajer data center ataupun orang yang mengelola data center ini. Jadi perlu banget itu ketika misalnya vendor akan melakukan maintenance harus jelas dia mau maintenance di bagian mana,
peralatan apa yang mau di maintenance, dan juga alasan kenapa kita melakukan maintenance. Jadi buku-buku dan juga persyaratan ini dipersyaratkan untuk masing-masing stratanya. Setiap strata harus memiliki persyaratan tersebut. Kemudian poin berikutnya tentang manajemen aset. Nah, jadi penyelenggara pusat data harus memastikan bahwa aset yang digunakan untuk menyampaikan layanan dikelola agar memenuhi persyaratan layanan dan juga kewajiban yang ada di pusat data. Ini semua dipersyaratkan untuk setiap tier ya. Kita bisa lihat catatan-catatan tentang manajemen aset itu diatur dalam SNI, ISO, dan juga masih banyak lagi standarisasi tentang data center ya. Kemudian manajemen konfigurasi. Dalam melakukan manajemen konfigurasi harus memperhatikan bahwa yang pertama, tersedianya layanan harus diklasifikasikan sebagai butir konfigurasi. Nah, ini semua dipersyaratkan ya. Kemudian informasi konfigurasi harus direkam ke level detail sesuai dengan kritikalitas dan juga jenis layanannya. Informasi konfigurasi yang direkam untuk setiap BK-nya itu harus mencakup yang pertama identifikasi unik, jenis BK-nya apa, kemudian deskripsi BK-nya apa, hubungan dengan BK lain apa, dan juga statusnya seperti apa. Nah, itu di masing-masing strata itu harus dimiliki. Kemudian ada perubahan terhadap BK harus dapat dilacak dan diaudit. Untuk memelihara integritas dan juga informasi konfigurasi itu dipersyaratkan di setiap strata ataupun di setiap tier data center. Berikutnya, penyelenggara pusat data juga harus memverifikasi akurasi dan juga informasi konfigurasi. Nah, itu dipersyaratkan juga ya di setiap stratanya. Yang terakhir itu informasi konfigurasi harus disediakan untuk aktivitas manajemen layanan lain sesuai dengan kebutuhannya. Itu masing-masing tier diwajibkan atau dipersyaratkan. Jadi poin yang berikutnya kita akan membahas lagi tentang manajemen layanan pusat data itu seperti apa. Yang pertama kita lihat ya, penyelenggara pusat data harus memiliki batasan dan penerapan SMTL untuk menentukan ruang lingkup. Yang pertama di sini adalah saat menentukan ruang lingkup. Oke, sebentar. Oke. Ya, teman-teman, sorry tadi ada notification baterai. Oke, kita lanjut ya. Jadi saat menentukan ruang lingkup ini, penyelenggara pusat data akan mempertimbangkan yang pertama masalah eksternal dan juga masalah internal. Kemudian persyaratan layanan dan juga layanan yang disediakan oleh penyelenggara pusat data. Nah, kemudian setelah itu yang berikutnya itu definisi ruang lingkup SMTL harus meliputi layanan dalam ruang lingkup dan juga nama penyelenggara pusat data yang mengelola maupun menyediakan layanan. Itu dipersyaratkan, jadi harus jelas. Jadi penyelenggara pusat datanya itu siapa, kemudian kalau misalnya ada yang mengelola siapa, itu mengelola layanan di situ, dia menyediakan layanan apa, itu dokumen manajemennya harus jelas, dan juga di setiap tier-nya dipersyaratkan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, ruang lingkup SMTL harus tersedia dan dipelihara sebagai informasi yang terdokumentasi. Nah, itu juga dipersyaratkan ya, teman-teman. Nah, ini untuk yang manajemen lumayan banyak sih. Oke. Manajemen layanan pusat data harus memastikan ketersediaan tentang memiliki perjanjian tingkat layanan. Jadi intinya teman-teman dari manajemen dari poin ini ya saya coba ringkas aja. Jadi dari manajemen layanan pusat data itu teman-teman setiap data center ya, data center tier 1, 2, 3 maupun tier 4 itu kita harus memiliki service level agreement-nya atau SLA-nya dan juga operational level agreement. Jadi kenapa kita harus memiliki itu? Dalam manajemen data center itu harus jelas. Ketika kita menawarkan suatu layanan dari data center kita harus jelas seperti apa level agreement-nya ataupun seperti apa perjanjiannya. Kemudian ketika sudah muncul service level agreement tersebut, untuk mendukung SLA tersebut supaya dapat berjalan maksimal, maka akan dibentuk lagi ataupun dipecah ke dalam beberapa OLA atau Operational Level Agreement untuk mendukung daripada masing-masing SLA. Jadi teman-teman ketika akan melakukan manajemen data center, itu yang pertama harus punya SLA dan juga OLA terlebih dahulu. Dan itu dipersyaratkan untuk setiap strata ataupun untuk setiap tier-nya. Nah, ini kalau saya bahas satu persatu, di bab manajemennya ini
lumayan banyak. Nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri daripada buku evaluasi ini teman-teman bisa pelajari sendiri karena ini lumayan banyak untuk manajemennya. Jadi di split benar-benar detail dan pada saat nanti dilakukan audit, memang tim audit akan melaksanakan ini sedetail ini teman-teman. Jadi bisa jadi acuan buat teman-teman. Nah kemudian kita lanjut ya. Nah ini tadi yang dibahas tentang SMTL-nya udah ya. SMTL sudah saya ringkas, kemudian kita lihat. Oke. Oke, SMTL 431 bagian F, bagian G. Nah, kita lanjut ke manajemen keselamatan, teman-teman. Jadi, penyelenggara pusat data itu harus menerapkan manajemen keselamatan kerja untuk karyawan, tamu, pengguna layanan pusat data, dan juga pengguna layanan pusat data yang menetap dan juga berada di lingkungan gedung pusat data, ataupun biasa dibilang tenant ya, jadi tenan-tenannya di sana. Misalnya kita punya pusat data, kemudian kita sewain nih kepada beberapa tenan-tenan di sana, maka mereka akan biasanya juga tinggal di daerah sekitar data center kita. Makanya kita harus melakukan manajemen terhadap keselamatan, terutama untuk karyawan kita sendiri, kemudian yang menyewa layanan kita, dan juga tenan yang tinggal di daerah sekitar data center, teman-teman. Itu manajemen keselamatannya itu dipersyaratkan di setiap layar ataupun di setiap stratanya. Nah, apa saja sih yang ada dalam manajemen keselamatan itu? Kita bisa lihat yang pertama itu harus ada tentang prosedur keselamatan kerja, itu penting sekali teman-teman. Kemudian organisasi keselamatan kerja, evaluasi keselamatan kerja, petunjuk jalur evakuasi, pelatihan keselamatan kerja, dan juga penggunaan peralatan keselamatan kerja personal. Kemudian ada juga prosedur awal bagi pengunjung saat mengunjung kepada pusat data. Kemudian ketersediaan P3K. Nah ini jadi teman-teman, jadi di beberapa kasus belakangan itu sempat terjadi, saya tidak bisa menyebutkan lokasinya di mana, itu ada terjadi fail dalam keselamatan kerjanya. Jadi karena SOP-nya kurang, mungkin SOP dan juga pada saat itu lalai pengelolanya, maka terjadi kecelakaan kerja, dan itu lumayan parah sih kalau saya bilang ya. Jadi itulah pentingnya manajemen keselamatan, teman-teman. Kenapa di setiap strata ataupun tiernya itu dipersyaratkan, karena memang manajemen keselamatan ini sangat penting. Karena yang masuk ke situ tuh bukan hanya karyawan. Kalau misalnya karyawannya teman-teman yang mengelola data center sudah pasti tahu lah operasional data center seperti apa, kemudian prosedur-prosedur keselamatan kerjanya seperti apa. Itu teman-teman pasti sudah pada tahu karena sudah ada SOP-nya. Namun biasanya untuk tamu ataupun pengunjung data center kita, itu kan mereka sama sekali zero knowledge tentang data center kita. Ketika terjadi kecelakaan kerja, evakuasinya seperti apa, itu rata-rata mereka belum paham, belum punya pengetahuan tentang itu. Makanya pentingnya manajemen keselamatan itu untuk mengurangi kecelakaan kerja, teman-teman. Kita lanjut ya. Kemudian selain manajemen keselamatan, ada juga tentang di data center SNI 8799 bagian 2 ini ada tentang manajemen keamanan. Nah, penyelenggara pusat data harus menerapkan manajemen keamanan dan juga memperhatikan yang pertama, lingkup manajemen pusat data pada keamanan fisik dan juga keamanan logikalnya, akses data dan juga informasi. Nah, kalau saya boleh ringkas, jadi intinya kalau kita ingin memiliki data center yang standar SNI itu, kita untuk bagian manajemen keamanan itu harus spesifik ya teman-teman. Jadi keamanan fisik mulai dari security, kemudian portal gate-nya, dan juga pagar lingkungan data center, itu semua ada di spesifikasi teknis. Dan untuk manajemennya nanti teman-teman bisa manage nih untuk security levelnya sampai di mana. Kemudian selain yang fisik itu ada juga keamanan logical dari sisi logical configuration-nya, mungkin firewall dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi itu semua harus benar-benar diperhatikan untuk manajemen keamanan. Kita bisa lihat contohnya nih, ketersediaan petugas keamanan 24 jam shift dengan peralatan keamanan yang diizinkan, terlatih, terjaga fisik kesehatan, dan juga telah diperiksa latar belakangnya. Nah itu
seperti mungkin security ya, itu dipersyaratkan di setiap pusat data. Jadi harus memiliki security yang bekerja shift dan juga full. Jadi bukan hanya jam kerja kantor, tapi dia harus menjaga 24 jam kali 7 hari selama 1 tahun. Nah, kemudian, nah ini ya, untuk security itu melakukan penjagaan atau pemeriksaan pada pos keamanan area khusus pusat data. Untuk yang tier 1 itu tidak dipersyaratkan, jadi tidak harus memeriksa area khusus. Kemudian kalau di tier 2 ataupun strata 2 itu biasanya keamanan fisiknya itu sampai ke area server. Nah, kalau untuk 3 dan juga 4 itu hampir mengcover ke semua area. Jadi benar-benar kompleks ya kalau untuk keamanan fisik untuk tier 3 dan juga tier 4. Kemudian pencatatan tamu atau pengunjung itu harus jelas. Jadi siapa yang datang ke data center tersebut itu harus ada rekam jejaknya ataupun harus ada logbooknya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, ini mungkin tentang skemanya ketika kita akan membagi personil keamanan. Jadi hampir sama seperti karyawan di data center. Di situ ada pilihan. Kalau di strata 1 jumlah personilnya itu minimal 2 orang. Nah, kalau di strata 2 minimal 2 orang per shift dan selama 24 jam hanya di hari kerja. Kalau 3 dan 4 itu biasanya sudah full ya. Jadi 2 atau lebih, kemudian 24 jam dikali 7 hari selama 1 tahun. Nah, oke, ini untuk standarnya ya. Ini yang perlu di-remind ya teman-teman. Jadi untuk keamanan fisik itu selain ada security itu biasanya data center tier 1 itu manual dan 1 lapis. Kemudian data center tier 2 itu manual dan 2 lapis. Kemudian data center tier 3 elektronik 3 lapis. Kemudian yang 4 elektronik minimal 3 lapis. Nah, teman-teman. Jadi ini perbedaannya ya keamanan fisik untuk data center tier 1, 2, 3 dan juga 4. Poin berikutnya manajemen proyek ya. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya tentang manajemen proyek. Oke, kemudian, nah setelah tadi kita ngomongin tentang manajemen pusat datanya, sekarang kita di SNI 8799 tahun 2019 ini, pada bagian 2 itu ada tentang manajemen SDM dari pusat data. Jadi kita tidak hanya ngomongin infrastrukturnya, tapi kita juga ngomongin SDM yang mengelola pusat data tersebut. Jadi yang pertama pengelola kompetensi. Dari dalam rangka memastikan tersedianya layanan pusat data yang berkualitas, penyelenggara pusat data harus memiliki sistem manajemen untuk mengelola kompetensi sumber daya manusia dan juga tenaga ahli. Ini dipersyaratkan untuk setiap stratanya atau di masing-masing tier data center itu harus memiliki pengelolaan kompetensi SDM-nya. Kemudian pelatihannya wajib ya, jadi melakukan pelatihan terhadap personil-personil yang mengurus ataupun memegang data center yang dimiliki oleh teman-teman sekalian ya. Jadi pelatihan itu wajib banget, dan nanti kalau mau ke pelatihan ya ke kami aja. Boleh kalau mau ke kami. Oke, jadi selanjutnya setelah kompetensi SDM sudah, infrastruktur sudah, oke, ada poin berikutnya tentang monitoring dan pelaporan serta pengendalian. Jadi penyelenggara pusat data harus menerapkan monitoring, pelaporan, dan juga pengendalian dengan memperhatikan. Nah, sebelum kita baca splitnya, jadi itu wajib ya, monitoring, pelaporan, dan pengendalian itu di masing-masing tier ataupun strata itu wajib sekali. Nah, kita lihat untuk monitoring. Di sini dipersyaratkan untuk yang pertama, monitoring ataupun pemantauan dilakukan dalam berbagai cara, baik secara manual atau dengan cara menggunakan aplikasi dan atau keduanya secara bersamaan, itu boleh. Kemudian, lingkup kegiatan monitoring itu meliputi aktivitas pada gedung pusat data, kemudian aktivitas lain yang sedang berlangsung. Jadi, ada 2 poin di sini ya. Yang ketiga, pelaporan kejadian tercatat dengan rincian waktu kejadian, waktu pelaporan, dan juga resolusi akhir dari kejadian. Jadi ketika ada kejadian di data center itu harus jelas dan tercatat rinciannya, kejadian itu terjadi kapan, kemudian dilaporkannya kapan, dan juga untuk penanganan kejadian tersebut seperti apa. Nah, kemudian yang keempat, pelaporan tindak lanjut, evaluasi, analisis kejadian, dan juga mitigasi kejadian. Jadi setelah laporan tadi masuk, wajib banget ya laporan itu dimiliki oleh masing-masing data center. Nah, kemudian akan dilakukan mitigasi terhadap kejadian tersebut.
Kemudian yang kelima, perubahan kendali tercatat dan dalam dokumen pengendalian. Yang keenam, disosialisasikan kepada yang berkepentingan. Jadi ketika ada kejadian ya siapa aja yang berkepentingan itu akan disosialisasikan. Nah, yang terakhir teman-teman, akhirnya kita sampai ke bab terakhir di bagian 2 SNI 8799 yaitu tentang manajemen keberlangsungan. Nah, manajemen keberlangsungan kegiatan itu kategorinya adalah penyelenggara pusat data harus menerapkan manajemen keberlangsungan kegiatan dengan memperhatikan yang pertama, tersedianya prosedur kelangsungan kegiatan yang meliputi eskalasi dan juga pencatatan waktu pelaporan kejadian. Itu untuk kegiatan-kegiatan tersebut dipersyaratkan di semua tier data center ataupun di strata data center, mau dia tier 1, tier 2, tier 3, dan juga tier 4 itu wajib banget memiliki manajemen keberlangsungan ini. Nah, teman-teman, jadi sebentar ya. Oke, teman-teman, jadi itulah tadi bagian ataupun bab-bab yang ada pada checklist SNI 8799 tahun 2019 bagian 2 mengenai manajemen pusat data ataupun manajemen data center. Jadi kalau event pertama kami telah membahas tentang spesifikasi teknis ketika akan membangun data center seperti apa. Nah, pada bagian kali ini kita sudah ngobrolin tentang ketika data center sudah terbangun, maka bagaimana sih ataupun prosedurnya itu apa aja sih dalam manajemen data center. Nah, teman-teman tadi bisa nge-review ya dari checklist tadi. Jadi saya mohon maaf tidak bisa saya jelaskan secara detail checklistnya karena waktunya mungkin tidak terlalu banyak pada kegiatan webinar kami ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham, mungkin setelah ini kita ada sesi tanya jawab ya, Mbak Sonia ya. Oke, jadi boleh teman-teman boleh bertanya. Sekarang ya masih sekitar 10 menitan lah. Kami masih bisa membantu kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, akan kami coba menjawab. Nah, untuk waktu sesi tanya jawabnya saya kembalikan ke moderator saya, Mbak Sonia. Silahkan Mbak Sonia. Baik, terima kasih Bapak Guru atas pemaparannya. Kali ini saya akan membacakan satu pertanyaan dari Raden Mas Erik. Selamat siang Suhu, selamat siang Bapak. Pertanyaannya, agar kita bisa ikut audit data center SNI gimana agar data center lebih baik sesuai standar. Agar bisa ikut audit data center SNI gimana agar data center lebih baik sesuai standar. Oke, dari Mas Erik ya. Oke, Mas Erik apa kabar? Semoga sehat selalu ya Mas Erik ya. Oke, jadi kalau kita mau ngelakuin audit data center, gimana caranya? Ya minimal kita harus paham dulu checklistnya tadi. Jadi kita harus punya dulu checklistnya nih. Kita harus mulai dari spesifikasi dulu bagian 1 ya. Kalau Mas Erik belum punya bagian 1 ya berarti Mas Erik harus ambil bagian 1. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bagian 2 yang saat ini dan juga nanti di bagian 3 mungkin next kalau teman-teman ada yang pengen tahu tentang prosedur auditnya, nanti ada SNI 8799 bagian 3 tentang audit pusat data ataupun data center. Nah, kemudian untuk mengimplementasi audit tersebut tentunya teman-teman bisa melakukannya secara internal dan juga bisa menggunakan pihak luar ataupun vendor yang sudah spesialisasi banget di bidang data center audit. Misalnya yang tadi saya sampaikan ya, kebetulan kami pun sudah authorized ataupun sudah berpartner dengan perusahaan yang mengeluarkan standar data center di Indonesia. Nah, kalau misalnya Mas Erik nanti pengen tahu lebih jauh tentang prosedur seperti apa, bisa nanti kontak kami di PT Kata Suhu kita ya. Jadi nanti prosedurnya seperti apa, kemudian standarisasi yang mau dilakukan auditnya itu seperti apa, kemudian kita mau pakai audit standar yang mana, kan di sini kan banyak ya, ada SNI 8799, kemudian ada TIA 942, dan juga ada Uptime Institute, dan masih banyak lagi lah kalau kita mau audit data center. Nah, saran saya, audit tersebut harus dilakukan secepatnya. Kenapa? Karena kalau misalnya Mas Erik memiliki data center, paling cepat
tahun depan sampai 2024 kalau nggak salah itu memang sudah ada audit besar-besaran. Jadi yang tidak masuk kriteria akan didiskualifikasi dan datanya harus di-co-location-kan ke pusat data nasional. Mungkin seperti itu, Mas Erik. Baik, semoga terjawab ya Bapak Erik untuk pertanyaannya. Mungkin untuk Bapak dan Ibu yang lain ada pertanyaan, boleh kami tunggu di kolom chat, boleh tanya tentang apapun seputar data center. Mungkin kita tunggu 5 menit lagi ya untuk ibu-ibu, silahkan menuliskan pertanyaan, nanti akan saya baca setelah itu. Oke, baik. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Ridwan. Oke, selamat siang. Terima kasih sudah membuat acara ini. Izin bertanya, maaf sedikit berbeda pertanyaannya, Mas Guru. Secara urgensi, perlu tidak ya kampus kecil mempunyai data center sendiri? Apa baiknya simpan di Colo? Mohon masukan dan arahannya. Terima kasih. Colocation. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Ridwan. Langsung saja saya serahkan kepada Mas Guru. Oke, terima kasih pertanyaan dari Pak Ridwan ya. Jadi tentang kampus, kita nggak usah ngomongin kecil atau besarnya kampus itu, tapi seberapa pentingnya data center itu buat kampus, haruskah sebuah kampus itu memiliki data center atau tidak, kemudian bagaimana kalau misalnya kita nggak punya, kita co-location-kan aja gimana nih. Nah, mungkin saya jawab dari keharusan memiliki data center, itu sebenarnya kembali ke manajemennya Pak Ridwan. Jadi kalau misalnya nih, Pak Ridwan udah merasa bahwa data aplikasi ataupun infrastruktur kami itu terkait IT itu sudah banyak sekali dan kami harus mengkoordinirnya secara terpusat. Maka saat itulah suatu pusat data atau data center itu dibutuhkan. Jadi tergantung daripada kebutuhan saat ini dan juga kebutuhan nantinya. Apakah nantinya akan expand makin banyak lagi aplikasi, makin banyak lagi storage yang dibutuhkan. Nah, daripada kita melakukan co-location itu kan pasti ada cost-nya ya. Jadi semakin banyak resource yang kita co-location-kan, maka resikonya ada di price ataupun di harganya akan semakin tinggi. Nah, kemudian mungkin aspek kedua yang menjadi alasan harus ada atau tidaknya data center, mungkin dari segi budgeting. Karena untuk membangun suatu data center itu kan butuh budget yang lumayan ya Pak Ridwan. Jadi kita udah ngomongin data center, pasti investasi terhadap infrastruktur pembangunan data center itu akan banyak. Nah, kalau misal tempatnya Pak Ridwan tidak keberatan dengan masalah budgeting ini, tidak ada salahnya untuk coba membangun suatu data center untuk kampus seperti itu. Tapi kalau memang dirasa kepentingannya belum terlalu penting, mungkin bisa di-co-location-kan. Dan co-location itu menjadi pilihan ketika kita merasa bahwa saat ini saya belum terlalu butuh sih data center. Kalau saya co-location-kan dulu, nggak masalah sih, untuk cost-nya pun masih bisa tercover. Oke, berarti saat itulah kita bisa melakukan co-location data center. Nah, kekurangannya ketika kita melakukan co-location itu kan pasti ada beberapa kriteria ya. Misalnya kita co-location kita yang menghandle sendiri atau kita co-location-kan tapi dihandle oleh penyedia pusat data tersebut atau penyedia co-location-nya. Nah, itu kekurangannya di situ. Ketika kita meng-co-location-kan resource kita, maka yang ngelola orang lain, bukan kita. Ketika ada apa-apa, ketika ada suatu hal yang terjadi, itu biasanya semua diatur dalam kontraknya ataupun dalam service level agreement-nya. Nah, itu mungkin harus diperhatikan ya ketika melakukan co-location. Jadi benar-benar dipelajari tentang SLA-nya. Mungkin seperti itu sih Pak Ridwan. Semoga menjawab ya. Atas pertanyaannya Pak Ridwan. Selanjutnya kita akan ke Pak Taufik Aditya. Pertanyaannya yaitu kriteria data center yang baik gimana ya, dan teknologi sekarang on cloud atau on-premise data center sendiri. Dari siapa Mbak Sini tadi? Maaf. Dari Bapak
Taufik Hidayat. Taufik Aditya. Taufik Hidayat pemain bulu tangkis, Mbak. Oke, Pak Taufik Aditya ya. Jadi tentang data center on-premise atau cloud, ya. Pilihannya yang terbaik saat ini ya. Kalau untuk jenis data center yang ingin kita bangun, mau kita buatkan teknologi cloud ataupun masih yang on-premise ini, on-premise. Nah, ini kembali lagi ke kita. Jadi style kita, kebutuhan kita. Ketika kebutuhan kita aplikasinya banyak yang sudah terlanjur berjalan di cloud, ya berarti kita bisa mengadopsi tentang yang teknologi cloud-nya. Kemudian kalau memang semuanya masih lokal ataupun strukturalnya masih di lokal kita sendiri, mungkin yang on-premise juga menjadi solusi gitu. Jadi teknologi yang digunakan dalam suatu data center itu sebenarnya tidak bisa dibilang mana yang terbaik, tapi mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kalau kita tanya mana yang terbaik, pasti orang mikirnya yang harga investasinya lebih mahal. Tapi kalau kebutuhan kita belum sampai ke situ, alangkah baiknya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dulu. Kalau memang masih di on-premise, ya on-premise. Kemudian kalau memang semua teknologinya sudah di komputasi awan ataupun di cloud, mungkin bisa mengadopsi cloud. Seperti itu, Pak Taufik. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak dan Ibu, boleh diketik lagi, nanti saya akan bacakan dan akan langsung kami jawab oleh Mas Guru. Oke. Mungkin tambahan juga ya buat teman-teman. Jadi untuk SNI 8799 ini kan ada terdiri dari 3 bagian ya. Jadi ada bagian 1 spesifikasi teknis, kemudian bagian 2 yang kita bahas saat ini tentang manajemennya seperti apa, dan ada bagian 3 tentang auditnya. Jadi ketika kita udah tahu spesifikasi teknisnya, kita sudah melakukan manajemennya dengan baik, maka bagian ketiga ini tentang SNI 8799 ini ada tentang audit. Nanti kalau teman-teman berkenan pengen mengetahui tentang checklist daripada audit SNI 8799 tahun 2019 ini, mungkin bisa ini ya, bisa ditulis di kotak sarannya ketika Mas, saya pengen diangkat lagi dong topik yang 8799 bagian 3 ataupun pengen bahas tentang data center yang standarisasinya misalnya TIA 942 atau Upton Institute, nanti teman-teman bisa tinggalkan di bagian sarannya, karena nanti di akhir sesi kan ada ya Mbak Sonia ya. Oke, mungkin itu yang mau saya tambahkan. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin Mbak Sonia bisa ini jelasin tentang gimana caranya sih, kan ini katanya sertifikatnya gratis ya, dapat sertifikat. Nah, gimana sih caranya kita untuk klaim sertifikat? Mungkin Mbak Sonia bisa jelasin tentang itu dulu ke teman-teman yang lagi hadir saat ini. Oke, jadi untuk sertifikat nanti bisa teman-teman dapatkan secara online melalui email dengan persyaratan mengisi kolom feedback melalui link yang akan saya kirimkan setelah pelatihan berakhir seperti itu, dan akan saya kirimkan juga di kolom chat Zoom ini. Jadi apabila dari teman-teman ada kritik dan saran ataupun judul-judul materi lain mengenai data center yang ingin diajukan, boleh banget nanti diketik requestnya mau apa, nanti bisa kami pertimbangkan seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Pak Ridwan. Materi tadi yang di-share screen, apakah akan di-share via email? Oke, baik. Mbak Sonia, saya agak sedikit lupa sama teknis webinar pertama. Itu apakah di-share atau tidak? Saya agak sedikit lupa, Mbak. Soalnya sudah lumayan lama sih. Oke, Pak Ridwan ya? Oke, nanti Pak Ridwan dihubungin sama Mbak Sonia terkait teknisnya untuk materinya. Saya lupa, soalnya
Nanti kalau saya bilang, iya boleh Pak, kalau dari saya sih boleh saja gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih Mbak Sonianya ngasih atau enggak gitu. Nanti biar di follow up sama Mbak Sonianya. Tapi seingat saya sih boleh sih Mbak, seingat saya boleh sih. Oke, oke. Jadi nanti untuk materinya nanti akan kami share Pak melalui email yang sudah diisi melalui kolom feedback. Asalkan mengisi data-data, maka kami akan mengirimkan kembali gitu. Jadi apabila tidak mengirimkan kolom, kami tidak di kolom feedback, maka kami tidak akan tahu ngirimnya kemana. Jadi yang asalkan untuk semuanya mengisi email, maka akan dapat sertifikat dan juga materi tersebut seperti itu. Jadi boleh-boleh aja kok. Oke, boleh ya. Dan juga mungkin sedikit informasi buat teman-teman yang benar-benar pengen mendalami tentang data center, teman-teman nanti bisa kepoin di web kita tentang di bagian net infrastruktur ya kalau nggak salah ya, tentang pelatihan data center terdekat mungkin. Jadi di kami itu ada pelatihan tentang arsitektur dan juga construction. Mungkin kita akan lebih ngebahas lebih detailnya tentang SNI 8799 bagian 1 tuh. Nah, kemudian ada juga materi pelatihan kami yaitu manajemen data center. Nah, itu mungkin kita akan lebih bahas mendalam tentang SNI 8799 bagian 2. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang instansinya ataupun personalnya butuh sekali training tersebut, nanti bisa langsung dikepoin sama Mbak Sonianya. Oke, baik. Belum ada pertanyaan. Mungkin saya yang akan bertanya, boleh ya? Boleh. Oke, baik. Saya akan nanya nih, kira-kira pelaku bisnis apa aja sih yang wajib punya data center? Apakah mungkin cuma perusahaan gaming kah, atau IT aja gitu? Mungkin bisa sharing sedikit perusahaan yang perlu banget data center nih kayak apa? Oke, perusahaan yang paling butuh banget data center ya Mbak Sonia ya. Kalau menurut saya, versi saya, siapa saja yang membutuhkan data center, perusahaan apa saja itu biasanya yang paling nomor satu itu perbankan. Ya, perbankan itu butuh banget ya. Kemudian e-commerce mungkin, e-commerce besar itu jelas ya, karena traffic datanya sangat tinggi, biasanya mereka butuh data center. Mungkin dua kategori itu yang saat ini lagi butuh banget data center. Mungkin next pemerintahan mungkin diwajibkan di setiap daerah, bisa jadi tidak menutup kemungkinan. Kemudian kampus-kampus juga bisa. Jadi misalnya untuk small data center ataupun lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau dibilang data center itu benar-benar wajib sih kalau menurut saya. Jadi supaya semua data kita itu lebih terpusat, karena kembali lagi ke namanya data center ya. Jadi pusat data itu kalau bisa data yang kita punya, data yang kita kelola itu harus terpusat dan kita sendiri yang mengelola. Mungkin seperti Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Guru. Karena sekarang tinggal 2 menit lagi, kami tunggu 2 menit lagi untuk pertanyaan terakhir mungkin yang akan bisa saya bacakan. kalau udah nggak ada mungkin ke feedback aja. Kita kasih waktu sisa ini buat teman-teman semua buat ngisi feedback mungkin ya Mbak Sonia. Oke, untuk link feedback-nya sudah saya berikan di kolom chat. Mohon diisi sebelum nanti akan ada penutupan. Mungkin kami kasih waktu 2 menit untuk mengisi ya, Bapak Ibu. Silahkan diisi.
Oke, teman-teman semua yang sudah hadir di acara webinar kita kali ini tentang SNI 8799 bagian 2 tentang pusat data, saya selaku pembawa materi pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa menjadi knowledge atau pengetahuan tambahan buat teman-teman semua dan juga bisa diimplementasikan di bidang pekerjaan teman-teman sekalian. Dan apabila ada salah kata dan juga salah pemaparan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya closing dari bagian saya. Terima kasih banyak sudah hadir di webinar kali ini. Untuk waktunya saya kembalikan ke moderator untuk menutup acara kita pada siang ataupun sore hari ini ya teman-teman. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Guru atas pemaparannya. Sebagai informasi, Bapak dan Ibu apabila ingin melakukan pelatihan ataupun ingin memerlukan vendor untuk menjadi konsultan di data center, kami sungguh siap untuk menjadi bagian dari instansi Bapak Ibu untuk melakukan pelatihan ataupun menjadi konsultan dengan instruktur expert kami yaitu Bapak Guru yang akan membimbing nanti ke depannya. Untuk informasinya mungkin bisa dicek melalui website suhu.id atau boleh DM ke Instagram @katasuhu kita, nanti akan kami proses ke internal. Mungkin kalau mau nanya-nanya dulu atau tentang proses pelatihan lainnya itu boleh banget tanya ke kami. Untuk Bapak Ibu semua jangan lupa mengisi form feedback yang telah dikirimkan di kolom chat room dan jangan lupa untuk bergabung ke grup Telegram Suhu Community untuk mendapatkan info terupdate mengenai webinar-webinar gratis Suhu lainnya. Oke, dan jangan lupa untuk mengisi nama lengkap di form feedback karena nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan melalui email masing-masing. Oke, sekian dari webinar hari ini. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah bersedia bergabung bersama kami. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan semoga kita dapat bertemu kembali dalam judul-judul webinar lainnya. Kami dari Suhu meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perbuatan maupun perkataan selama berjalannya webinar hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ridwan, terima kasih. Pak Ridwan, Pak Taufik, Pak Erik, terima kasih banyak ya. Saya izin live, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dicolek aja Mbak Sonia ya. Selamat siang, bilang sore.